Hai Messi, terima kasih ya sudah mengundang kami di show ini. Saya Nia Tanjung dan putra saya Ben Tanjung. Kami berdua ingin berbagi di acara ini dan mudah-mudahan bisa memberkati. Saat ini Ben usianya 25 tahun dan dia masih penyandang autisme dan belum sepenuhnya verbal, dan dia tinggal bersama kami seluruh keluarga bersama ayahnya Tigor Tanjung dan kedua kakaknya Astrid dan Kristi Tanjung. Hari lepas hari kami hidup dengan moto saling menyayangi, walaupun hidup ini tidak selalu mulus jalannya. Kami mengalami tantangan-tantangan yang sama yang dialami oleh setiap keluarga yang dikaruniai anak berkebutuhan khusus, khususnya autisme yang tipenya non-verbal. Ya, ada kesulitan komunikasi tentunya, juga self-esteem, ada tantrum, dan isu-isu biologis lainnya yang sebetulnya sangat spesifik untuk masing-masing individu penyandang autisme. So, isu Ben dan anak Anda bisa saja tidak sama, walaupun sama-sama didiagnosa autisme. Ada banyak hal yang sudah dia capai dalam hidupnya, tapi ada juga hal-hal yang belum tercapai karena ada dispraksia akibat refleks primer yang belum sepenuhnya terintegrasi, dan juga ada SNP dan kebutuhan neurotrophic factors dan lain-lain. Nah, tapi sampai saat ini, bulan Juni ya tahun 2022, sang pencipta Ben terus memelihara dia, dan dia juga terus memelihara keluarga kami. Dan itu terjadi hari lepas hari, isu lepas isu. Terutama yang terutama buat saya adalah terbinanya terus ya rasa kasih sayang kita di dalam dan di antara anggota keluarga. Walaupun semua hal-hal yang menantang tadi yang kita sebut kian bermunculan from time to time, tapi supaya kami survive sebagai sebuah keluarga, kami memilih untuk setiap penghujung hari itu, Miss, apapun yang terjadi hari ini, kami cenderung untuk dimampukan untuk memilih merasa puas atau konten akan hari tersebut. Lalu kami berserah dan tidur, istirahat. Lalu kami percaya kalau besok itu ada kesempatan baru. Dan walaupun pasti juga akan ada tantangan-tantangan lain, tapi setelah kita mengatur manajemen ini, kita jauh lebih baik, Miss. Karena tidur nyenyak malam itu penting banget. Kayak mana kalau anaknya nggak bisa tidur? Nah, di sini letaknya kita tuh sekeluarga harus kompak. Karena kita bisa bagi tugas ganti-gantian, berjaga dan menjalani hidup ini dengan baik. Bisa kok diatur. Jadi ceritanya di pertemuan yang singkat ini, kami mau berbagi hidup, beberapa rahasia keluarga yang kami pelajari dan hidup bersama dengan Ben selama 25 tahun ini. Kayak mana rahasianya? Apa rupanya yang bisa ditiru dari keluarga kita, keluarga kalian? Wong anaknya masih autis. Ini loh, tetap berharap walau hampir tidak ada alasan untuk berharap, Miss. Kayak mana maksudnya? Nah, rahasia yang kita mau bagi itu adalah untuk dapat mempertahankan harapan dan kasih sayang pada seorang penyandang autisme yang terus bertambah usianya dan ada di dalam keluarga kita. Walaupun banyak yang kita rindukan itu belum tercapai, gimana caranya kita masih bisa tetap berharap gitu loh.
kami sekeluarga sepakat sharing hari ini judulnya harapan adalah sebuah perjalanan. Jadi ini harapan tuh bukan harapan-harapan pepesan kosong gitu loh, omong-omong kosong. Harapan itu dari pengalaman kami itu muncul karena kita memutuskan untuk jalan bersama di dalam hidup ini apapun yang terjadi. Dan kita rasakan bersama. Jadi kita ini semua yang berharap itu, yang berdoa itu juga semua tuh partisipasi di dalam perjalanan itu, dalam journey itu. Soalnya jadi lebih ringan. Dan cinta kasih itu tumbuh nggak dipaksain ya, justru tumbuh di dalam dinamika perjalanan itu. Anak-anak kami yang lain juga kita modeling, jadi mereka melihat dan pada masanya mereka juga jadi meniru karena tidak pernah dipaksakan. Dan itulah perjalanan sebuah keluarga, dan pasti di keluarga teman-teman juga bisa begitu. So we enjoy the ride. Dan hal yang kedua adalah rasa enjoy itu ternyata adalah pilihan, ya wes. Jadi rasa enjoy itu bukan dicari, tapi kita harus menciptakannya. Nah itu jatuh bangun, tapi ternyata bisa kok. Kayak mana maksudnya harus diciptakan? Gini, emang enak kalau hadapin anak tantrum? Ya gak enak lah ya. Tapi kita akhirnya memilih untuk menguasai hati kita untuk bilang gini, anak saya tantrum bukan karena dia autis, tapi karena ada sesuatu yang tidak enak di badannya, ada yang gak cocok di hatinya, ada yang dia rasakan atau ada yang dia inginkan dan dia sulit mengatakannya. Dia jadi frustrasi, dan karena dia punya kondisi autisme, entah apa yang korslet sehingga dia sulit mengatakannya, ya kan? Jadi kita berhenti berpikir bahwa ya dia tantrum biasa kan, dia habis dia autis sih. Kita mencari sumbernya, harus jadi detektif, nggak langsung ketemu sih, dan kita problem solving. Jadi macam mana? Apa diikut-ikutin aja maunya? Oh bukan, kita enggak memberikan atau mengizinkan apa saja yang dia mau waktu dia tantrum. Tapi waktu kita bilang tidak dan kita menawarkan the next best thing buat dia, kita bisa melakukannya dengan hati yang penuh kasih sayang. Dan dia bisa merasakan vibrasi itu. Tetap tidak, tapi dengan penuh kasih sayang. Itu gak mudah untuk konsisten begitu. Jadi kita satu keluarga ya latihan terus gitu. Kadang gagal, tapi banyak berhasilnya juga, sehingga lama-kelamaan Ben juga terbiasa bahwa tidak itu maksudnya baik. Dan sebaliknya demikian, kalau dia belajar untuk menerima tidak dengan fleksibel, kita juga harus begitu modeling ke dia. Misalnya kita meminta dia melakukan sesuatu dan dia belum mau, kita juga nggak usah kayak orang ngubur setoran, kata suamiku. Kita cool, tapi kembali lagi meminta, datang lagi kembali meminta sampai ada lampu hijau dari dia dan kita bisa membina hubungan. Nggak mudah sih, tapi kalau kita memilih untuk tinggal bareng, ya, jalan-jalan ini baik ditempuh gitu. Nah, aku juga ingat kita ketemu Messi satu saat ya, kita ngobrol itu. Messi mengingatkan karena anak-anak ini out of sync. Jadi even kita punya target, we have to meet him halfway. Jadi kita menimbang sampai di mana kita menuntut dia dan kita juga sampai di mana bisa toleransi. Aku sangat diberkati dengan saran-saran itu. Thank you ya. Ben didiagnosa autisme ketika usia 2 tahun 7 bulan. Pada tahun itu belum ada fasilitas sehebat sekarang ya. Even kartu-kartu action itu atau kartu-kartu benda itu susah didapatkan. Kalaupun ada mahal banget. Tapi di situ justru letaknya journey dari keluarga kami. Suamiku kan hobinya sama aku, motret. Jadi
pada waktu itu anak-anak aku, Kristi, Astrid, itu instan jadi foto model. Jadi semua action mereka yang buat. Dulu nggak ada zaman cropping komputer kayak gini pakai Adobe dan lain-lain. Fotonya saya gunting supaya jelas gambarnya kan, nggak ada background gitu. Wah, lihat deh contoh-contohnya lucu ya. Nah itu semua jadi melakukan kebisaannya masing-masing gitu untuk kita bilang waktu itu Operation Rescue Band. Ya kita melakukan apa saja, pokoknya kita kepingin benar dengan suara dia gitu. Tapi memang semakin kesini semakin terlihat bahwa dia tidak secepat yang lain untuk dalam hal soal verbal gitu. Nah tapi aku ingat pertemuan dengan Messi pertama kali. Messi menangkap bahwa band itu bisa diajar baca, karena Messi minta Tigor, ayahnya Ben, bikin 3 kartu. Kita harus membuat kartu dengan tulisan 3 hal yang sama, mirip katanya, tapi bedanya hanya 1 huruf. Pada waktu itu Tigor langsung mikir, batik, batak, batuk. Bedanya di A, I, U kan. Kita buat, kita cetak, waktu Messi datang kita deg-degan semua. Benjamin langsung cak. Terus Messi bilang, dan matchingnya langsung benar di kali pertama. Wow, di situ langsung kita, ya oke lah. Kalau dia belum bisa bicara, the next best thing is mengajarkan dia membaca dan dengan pengertian yang masuk dengan cara-cara yang berbeda. Ada kompik, ada macam-macam lah. Pokoknya semua cara. Kami tidak mendewa-dewakan satu metode. Pokoknya kalau kita lihat ini baik untuk band, kita coba gitu. Dan komunikasi itu kan sangat penting ya Miss ya. Kita juga ikutin yang kamu bilang gitu. Gimana caranya, you have to communicate gitu. Ya udah, singkat kata yang paling cocok untuk band memang facilitated communication dengan keadaannya dia. Kita juga combine dengan macam-macam, ada RPM dan lain-lain gitu, tapi yang paling dominan itu adalah facilitated communication. Dan kita pindah-pindah Miss, kalau misalnya anaknya lagi oke banget, wah dia bisa dengan high tech, dia bisa dengan macam-macam. Tapi kalau dia dalam keadaan yang fisiologinya kurang baik, situasinya lagi krisis, kita kembalikan ke choices. Whatever, kita harus communicate. Ada pendapat di luar sana yang kita buktikan bahwa itu tidak benar. Banyak orang yang bilang autisme yang nonverbal itu tergolong low function. Dan ya secara IQ dia tidak tinggi dan sulitlah untuk pengertian gitu. Nah, kita menemukan bahwa pendapat itulah yang membuat anak ini jadi tidak terlalu mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan minat dia. Karena udah dipikir ya udah kalau non verbal itu susah deh, ntar kalau dia frustrasi marah ya susah deh kita gimana ya gitu. Jadi aku pikir itu sebenarnya masalahnya, karena kita we go extra mile, kita coba itu, ternyata anaknya sangat mengerti dan kita jadi gabung gitu dengan teman-teman lain yang mirip-mirip lah situasinya. Ada Hani Gunawan, ada Rani dan teman-teman lah. Jadi kita gabung dan kita pakai mekanisme komunikasi yang cocok gitu buat mereka. Nah, taunya gimana? Aku pernah ngetes. Aku sama Ben, waktu dia masih kecil sih, aku sama Ben nonton film di kamar nih. Terus aku pasangin tentang Mother Teresa, udah kita nonton berdua. Terus
Di situ saya kasih ke mbak-mbak yang udah saya ajarin FC semuanya. Saya bilang sama mereka, kamu tanya ya sama Ben tadi dia nonton apa. Saya tinggal. Terus mbaknya datang, dia bilang gini, ibu maaf ya, aku nggak bisa, aku nggak tahu Ben tadi nonton apa. Dia ngetik sih bu, tapi aku nggak ngerti maksudnya apa. Dia ngetik apa? Dia ngetik NOT, lalu dia pergi lari, dia balik lagi, jadi karena spasi ya. Habis itu HER, habis itu TERE. Aku ngakak. Tahu nggak? Pada zaman itu SMA Teresia itu itunya apa? Plesetannya tuh tere. Dan mbakku kan gak bisa bahasa Inggris, jadi dia nggak tahu itu apa artinya mod, lalu ada her di sini. Itu Mother Tere, kan Terenya tuh Teresa sebenarnya. Wah, sejak hari itu aku yakin banget anak ini ngerti dan bahkan punya sense of humor gitu. Jadi ya udah, kita terus berkembang, jalan bersama. Ya memang tidak, untuk beberapa hal apalagi yang berurusan dengan motorik dan lain-lain itu ya lama banget, bahkan kadang-kadang belum tercapai gitu. Tapi ternyata untuk intelektual no, tapi kita harus membawakan kepada dia, kalau nggak dia nggak bisa nyari sendiri kan gitu. Ganti-gantian deh, ayahnya, kakaknya, saya, kita ganti-gantian bikin buku, kemudian menceritakan hal-hal yang kita seneng, dari mulai grup band sampai segala rupa lah, anything in life, supaya kita bisa ngobrol sama dia dan nyambung gitu loh, ya kan? Itu idenya kan. Ya kita kepingin lah kalau emang udah bisa masuk jadi S1 keren, itu bagus banget gitu. Tapi communication menurut kita adalah hal yang paling dasar. Mau sepintar apapun kalau kita nggak bisa communicate, kita nggak bisa gaul dengan dia, kita enjoy dia dan dia enjoy kita, rasanya belum sampai ke goal. Setiap hari Ben bikin diary, dan diary-nya itu ada 4 pertanyaan yang diberikan ke dia gitu. Hari ini apa hal baik yang dia terima dan dia rasakan, yang dia ingat gitu. Lalu dia akan baca buku. Dari buku ini apa yang kamu dapat gitu. Kemudian siapa yang menurut kamu pantas baca buku ini misalnya, dan kenapa misalnya. Dia pernah bilang yang pantas baca buku ini adalah bapak gitu. Kenapa? Karena menurut dia bapak itu adalah orang yang pandai sekali untuk mengatur segala sesuatunya gitu. Ya itu bahasanya dia tuh agak-agak tinggi gitu. Tadinya saya pikir kok begini ya, tapi ternyata teman-teman kita yang lain anaknya begitu juga gitu. Gitu Miss. Bahasanya tuh bahasa buku gitu, bahasa koran gitu lah. Lucu deh. Kalau dibercandain dia bisa tulis gini, jangan mencobai aku ya. Lucu ya. Kita kalau Ben itu tantrum, itu kita tahu pasti ada sesuatu gitu. Tapi ya nggak bisa langsung kita tahu pada saat itu, karena waktu lagi tantrum ya susah lah mau ngetik gimana caranya gitu. Tapi kita cuma kasih choices gitu sampai dia tenang. Dan memberikan choices itu kan membuat dia jadi switch dari waktu dia marah itu kan dominansinya otak yang kanan kan, emosi. Tapi begitu kita kasih pilihan, kita begitu choices. Aku belajar dari Ibu Soma ini tekniknya dia. Waktu kita kasih choices dengan robekan kertas, itu jadinya dia menggunakan otak kirinya gitu. Jadi bisa turun ekskalasinya gitu. Nah, setelah turun baru deh kita saya sama Kristi biasanya yang menjadi detektifnya gitu. Nah, ada 2 tantrum yang saya mau ceritain. Jadi satu malam dia gak bisa tidur, tapi
Tapi ternyata ya udah, dengan teknik tadi gimana lah caranya sampai dia minta bangunkan bapak. Waduh, kita bingung ada apa, akhirnya bapaknya dibangunkan. Pak, ini Benyamin mau bicara nih. Terus dia tulis, dia ketik pakai FC, gitu. Dia tanya gini, kenapa kakak Astrid dibelikan kasur baru, saya tidak? Rupanya dia nguping Mbak ngomong bahwa kakak Astrid itu dibeliin kasur baru dan dia merasa kasurnya itu juga udah jelek gitu. Terus bapaknya lucu sekali, saya juga lagi memesan Benyamin, tetapi kasur Benyamin itu belum datang karena dipesannya tuh dia. Akhirnya malam itu Kristi dan bapaknya menerangkan tentang proses pemesanan kasur gitu. Kalau yang Astrid itu memang sudah beberapa hari yang lalu karena ada rusak atau apa gitu. Nah, tapi bapak sudah berpikir sebelum Benyamin meminta gitu. Wah, dia kayaknya gimana gitu, tapi disuruh bangunin bapaknya. Terus habis itu lucu sekali, ada lagi kata bapaknya, dia bisa loh menggunakan kesempatan itu. Jadi dia ketik lagi, selain kasur dia minta lagi jam tangan, gelas yang bagus. Terus ini pokoknya ini banget gitu loh. Aku tuh sampai terkaget-kaget, dan bapaknya begitu anaknya minta, dia beliin besok jam tangan yang bagus. Itu loh, powerful banget communication itu. Aku sampai tersenyum gitu, gue ngeliat, oh gila hati seorang bapak ya kalau anaknya minta, aduh ya. Dan mintanya sama lagi, hobinya sama dia jam tangan. N A enak, B A N G yang enak banget, R A S A N Y A. Selamat ya, selamat ya. Coba rasa tiduran. Nah, tantrum yang satunya ini lagi itu ini membuat saya sampai gitu. Ada lagi, dia nggak sering sih, tapi kalau dia tantrum itu pasti ada sesuatu. Entah dia berpikir, dia membaca gitu kan, membaca, berpikir, digesting segala rupa. Tahu-tahu malam itu dia gitu lagi. Kristi lagi yang jadi ini ya, penyambung lidah juga. Ternyata minta bapak dibangunin lagi. Dia bertanya, Bah, ini nanti ada gambarnya di sini persisnya gimana, dia kalau nggak salah dia nanti kalau ini semua berakhir atau gimana, aku di mana? Pokoknya dengan cara komunikasi kita, ya susah lah dijelasin di sini. Kita tahu maksudnya Ben itu apa. Nanti kalau dia udah tua, dia tinggal di mana? Terus bapaknya jawab, kita orang Batak. Persis kayak ngeri-ngeri sedap. Kita orang Batak, dan menurut adat Batak, anak paling bungsu laki-laki itu yang tinggal di rumah. Jadi rumah ini adalah rumah Ben, akan tinggal di sini. Terus udah tidur, padahal semalaman gak bisa tidur. Habis itu kita berdoa tentunya. Tapi maksudnya, aku kenapa cerita ini? Karena aku mau ceritain sama teman-teman, kalau ada gaduh gelisah di rumah, jangan berpikir ya karena dia autis. Dia punya pikiran yang kita nggak tahu apa. Dia punya ketakutan. Dia manusia biasa, tapi somehow dia belum bisa mengutarakan seperti yang kita tahu. Jadi kitalah yang harus meet him halfway. Makanya kita menggunakan segala apa yang bisa kita gunakan, ya gambar, ya tulisan, ya papan putih. Pokoknya di rumah saya itu ada semua itu, papan apa-apa. Pokoknya apa aja yang bisa kita pakai
try untuk bisa berkomunikasi dan kita bertemu meet halfway di titik itu. Dia ngerti bahwa kita sayang sama dia, kita juga ngerti bahwa dia sebenarnya concern dan sayang juga sama kita. Gitu. Ternyata dia diam, tapi observasinya tuh tinggi. Pernah satu waktu dia ditanya sama gurunya, Ibu Eli ya, kita punya guru yang tinggal di rumah waktu itu beberapa tahun. Ditanya, ini nanti kalau mau Valentine, Benyamin mau kasih kado apa sama ke bapak, ke kakak. Waktu itu Pak Hasan bosnya, Muhammad Hasan bosnya Tigor itu sangat sayang sama Ben gitu. Dia ditanya juga sama Bu Eli, kalau ke Pak Hasan saya mau kasih coklat, kalau ke Pak Tigor saya mau kasih jam tangan. Aku kaget loh bacanya. Emang Tigor tuh seneng banget jam tangan. Bahkan waktu dia kecil dia juga konyot nyot gitu sama ibunya, diiming-imingin kalau mau nyot-nyotnya yang tidak nyot-nyot seminggu baru dikasih jam tangan, itu nyot-nyotnya langsung hilang. Kok bisa-bisanya si Benyamin nulis gitu. Terus ke Kak Kristi buku, dia tahu bener kakaknya ini sampai kacamatanya tebal banget gara-gara baca buku terus. Kalau Kak Astrid alat make up. Emang iya, kakaknya kemes waktu itu. Tapi ya, yang terakhir aku ditanya, mau kasih apa sama mama? Mama dicium saja sudah senang. Lucu ya dia. Kalau ditanya apa yang prestasi atau hobi atau apa gitu ya yang bisa membuat dia memberkati orang banyak, ternyata kalau kita lihat ke belakang banyak sebetulnya yang dia kerjakan. Tapi yang dia kerjakan itu adalah idenya, dan dia tuh jadi mobilisator buat aku. Jadi karena dia ngetik sesuatu atau dia berpikir sesuatu, kita pontang-panting ngerjainnya gitu. Ya aku, ya Tigor, ya Kristi, ya Astrid gitu. Contohnya ada salah satu SLB di Jakarta, SLB Kiriakon, itu mereka sekarang bisa develop pelajaran dengan FC. Itu awalnya Ben sama Daniel yang buka jalan di situ. Ben waktu itu demo bersama Tata Hani dan aku demo, terus orang-orang lihat loh kok bisa gitu. Dan waktu itu kan dia di CD Mengaku Percaya bersama dengan Kristi itu pakai iPad, Aku Percaya dan segala gitulah. Nah itu dilihat sama ibu-ibu dan ibu-ibu waktu itu di Kiriakon. Nah, mereka mau coba. Nah sekarang SLB itu hebat banget gitu loh. Ben sendiri tetap sekolah di rumah gitu. Tapi waktu aku lihat ke belakang, kamu ada andil ya Ben. Kamu ada andil gitu. Aku jadi selalu ngomong sama dia, Ben, selamat ya. Kamu dalam hidup kamu tuh sudah share ke sini, kamu begini, kamu begitu. Aku bikinin YouTube ya, YouTube aku, tapi isinya semua adalah metode-metode yang aku pelajari karena Ben, dan kita share ke orang banyak, dan itu gratis gitu loh. Dan aku selalu tulis di depannya, ini sharingnya Ben gitu. Ada juga peristiwa pada waktu pandemi, itu seru banget tuh. Orang-orang bingung bagaimana caranya stay at home, Miss. Tapi kalau kita kan udah stay at home dari tahun 2000. Jadi buat kita gak masalah stay at home. Makanya pada waktu lagi COVID-19 yang Delta itu, Ben sama aku malah jadi semacam orang yang membagikan cara bagaimana bisa stay at home dengan seorang anak autis. Lucu ya? Kita jadi kayak punya keahlian gitu karena kita duluan stay at home. Ya. Oh, di situ ada seorang ibu yang tinggal di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, di Kota Buton. Jadi dia di Pulau Buton.
Jadi dia itu mendengarkan acara Facebook itu, stay at home itu, dan dia pas anaknya baru didiagnosa. Tadinya dia bingung mau ngapain. Jadi dia dengar share aku yang adalah share-nya Ben ya, karena Ben itu nentuin gitu loh, dia suka kasih saran yang mana aja gitu yang perlu di-share gitu. Nah itu ibu itu kemarin beberapa kali ketemu di kontak di Facebook dan WA, dia specially bilang terima kasih karena dia ngerasa karena dengerin share-nya Ben dan aku itu, dia jadi tahu arahnya gimana, dia tahu bagaimana untuk menghadapi anaknya. Kita lihat cuplikannya sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmawati. Anak saya namanya Waode Natasha Hahmudin. Umurnya 6 tahun. Kami dari Kota Bau-Bau, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Awal kenal itu di acara Facebook ya, Stay at Home di awal COVID 3 tahun yang lalu ya. Kenal di situ banyak Bu Dokter memukakan tentang kisah-kisah Ben sekeluarga. Jadi pada saat itu saya langsung buat tim di rumah. Jadi karena kan waktu itu kan nggak sekolah, Caca ini kan anak kelima dari 6 bersaudara. Jadi nggak sekolah, semua anak-anak nggak ada yang sekolah. Jadi kita kegiatannya di rumah dan saya ke alam. Jadi saya cari spot-spot di Kota Bau-Bau ini untuk berkegiatan selain di rumah. Penerimaan dalam artian ya, Caca itu kita bersama-sama terima dia sebagai anak yang spesial di antara kita gitu. Yang banyak belajar itu saya, dokter. Tapi saya mentransfer yang saya tahu, yang saya mampu, saya transfer ke suami, ke anak-anak. Anak-anak itu ada yang tertarik, ada yang enggak, ya terserah. Yang penting mereka tahu, mereka sadar tentang keberadaan adiknya. Dengan adanya Caca itu luar biasa. Jadi kita itu, terutama saya itu jadi lebih sabar, lebih bijak, lebih jadi melek tentang parenting. Acara Stay at Home itu adalah acara pertama di awal diagnosa Caca. Jadi kondisi saya sangat-sangat buta, sangat-sangat galau. Jadi di acara itu saya banyak sekali inspirasi yang saya dapat. Saya jadi ini arahnya mau kemana nih? Ini untuk langkah awal banget di dalam pendampingan Caca itu ya di situ, di Stay at Home itu. Terutama saya itu lebih fokus itu untuk acaranya Bu Dokter Nia karena itu adalah fondasinya banget di dalam pendampingan, penerimaan, pengenalan tentang kondisi anak itu di acaranya Bu Dokter luar biasa. Itu saya mendapat penjelasan tentang autisme itu secara mudah, bukan versi kedokteran ya, tapi versi manusianya gitu. Jadi untuk saya yang orang awam jadi lebih pahamnya secara mudah. Jadi saya lebih konsen lagi lihat di YouTube-nya Ben. Oh, kondisinya kayak gini. Oh, kayak gini gitu. Jadi pahamnya itu pelan-pelan tapi sebagai fondasi di dalam saya bergerak untuk di 3 tahun terakhir itu. Ben, makasih banyak ya Ben dan Bu Dokter juga sekeluarga. Semoga Ben lebih bahagia, lebih sukses lagi untuk sekeluarga, untuk Kak Kristi juga. Semoga sukses dan bisa menginspirasi untuk orang lain, untuk keluarga yang lain. Nah itu aku selalu convey itu ke Ben. Kalau ada orang yang bilang, makasih ya podcastnya, oh ya Ben juga punya podcast, itu juga gitu, dia lagi senyum-senyum dengerin ada podcast tentang orang yang bunuh diri, dibujukin untuk tidak bunuh diri, terus dia ketik, dia bilang aku mau dong bikin podcast untuk keluarga teman-temanku supaya mereka menyayangi anaknya,
supaya anaknya jangan ada yang merasa seperti orang ini gitu. Ya udah. Nah kembali lagi, kalau dia punya ide yang montang-manting kita. Nanti Kristi yang do animasi, Astrid yang bikin ininya, kanvanya, Tigor yang menggambar. Oh keren banget lah, ada gambarnya Tigor, nanti penutupnya aku kasih ya. Gitu Mas. Nah, kalau skill, Ben pernah ikut melukis dengan 1000 anak autis dengan seorang pelukis dari Rusia, dan setelah dia melukis itu dia pilih 8 orang anak termasuk Ben. Aku juga bingung kenapa anak ini yang dipilih, tapi ternyata dia mencari anak yang belum pernah kenal teori melukis, nggak pernah diajar dan nggak pernah diarah-arahkan. Dia mau yang asli. Ternyata dia punya pendapat, dia punya belief kalau anak-anak kita ini bisa melihat yang kita nggak bisa lihat secara warna dan lain-lain. Jadi dia bergaul sama Ben, dia teknik komunikasi fasilitasi selama 6 bulan, dan terciptalah beberapa lukisan. Dia tandem dengan Ben dan teman-temannya, dan lukisan-lukisannya dipajang di beberapa hari loh, pameran di kedutaan Rusia. Aku bingung aja gitu, si Ben ini pokoknya. Dan even lanjut lagi habis itu, lukisan teman-temannya Ben dan Ben itu dilelang. Waktu itu ayahnya adalah ketua majelis di sebuah gereja di kota wisata Pope Chris, dan mereka mau mengirim misionaris ke Kamboja sekeluarga. Biayanya cukup besar. Singkat kata, kita dengerin deh. Ada seorang anak remaja yang kami kenal bernama Ben. Dia seorang anak dari keluarga yang mengasihi Tuhan dan juga sangat mengasihi kami. Walaupun dia anak berkebutuhan khusus, namun ada kekhususan yang Tuhan buat melalui hidupnya. Ben selalu bersama orang tuanya mendoakan kami. Bahkan Ben bersama keluarganya terlibat dalam sebuah pelayanan di sebuah sekolah SLB di Jakarta. Pelayanan Ben terhadap teman-temannya di sekolah SLB untuk memberitahukan mereka bahwa mereka sangat istimewa, luar biasa, ada talenta yang Tuhan berikan di dalam dirinya. Ben berhasil melukis 3 buah lukisan, dan dari ketiga buah lukisan itu Ben berhasil menjualnya, dan hasil penjualan dipersembahkan seluruhnya bagi pekerjaan Tuhan melalui pengutusan kami ke Kamboja. Sampai saat ini Ben pun masih terus mendoakan kami dan mendukung kami. Dari Ben kami belajar bahwa setiap anak berharga bagi Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi siapapun. Yang sungguh membuat kami kagum adalah orang tua Ben dan kakak-kakak Ben selalu mendukung Ben, sehingga Ben bertumbuh menjadi pribadi yang juga sangat mengasihi orang lain. Terima kasih Ben, sudah memberi inspirasi buat kami, dan hidupmu menjadi berkat. Tuhan terus memberkati Ben untuk menjadi berkat. So, aku merenung-renung sih ngeliat anakku ini. Ya dia masih autis, tapi dalam usia 25 tahun ini banyak juga orang yang menerima dampak baik dari keberadaan dia. Dan seperti ibu yang dibawa-bawa tadi, aku juga banyak menerima ucapan terima kasih karena mereka mendengarkan YouTube kita dan bisa mendengarkan berkali-kali dan bisa dikuatkan karena podcast, karena sharing dan lain-lain. Nah, tapi untuk sampai kepada titik ini memang kita perlu punya belief system yang tepat. Aku, Tigor, Astrid dan Kristi punya belief system bahwa Ben bukanlah sebuah kecelakaan atau mistake. Ben ada
untuk sebuah tujuan. Ada satu kekuatan besar di atas Ben. Dan kita selalu ingat film Hugo. Hugo bilang, kalau skru kecil ini hilang, maka jam mekanik itu nggak bisa jalan. Jadi setiap anak, belief kita ya, setiap anak ini ada di dalam sebuah keluarga. Sebetulnya dia bukan problem, tapi dia sebetulnya solution. Nah, kemudian beliefnya adalah Tuhan nggak pernah buat kesalahan kan, bahkan nggak pernah iseng gitu. Jadi dia pasti ada untuk sebuah tujuan. Pokoknya kalau kita itu ada dan bernafas hari ini pasti ada tugas yang harus dikerjain. Nah, buat saya tugas dia adalah menjadi dia, being him. Dan kita semua, baik dia maupun kita semua, saling belajar gimana caranya untuk saling mengasihi dalam keadaan apapun juga gitu loh. Sehingga belief system kita yang berikutnya adalah kita menerima Ben, acceptance, menerima Ben apa adanya. Tapi sikap hati kita tidak akan biarkan dia apa adanya. Tapi dalam menjalani hidup itu kita nggak maksa, tapi kita meet halfway seperti yang Messi katakan gitu. Perlahan tapi pasti kita berjalan bersama dia gitu. Nah, Igor itu punya hobi menggambar, dan dia menggambar ini untuk Ben. Aku waktu itu bikin training of the heart for parents kan, sharing aja sih. Dan ini gambarnya. Kita, Astrid, saya, Kristi, dan Igor melihat bahwa seseorang yang penuh dengan tantangan di dalam tubuhnya itu nggak bisa naik dari sumur tempat dia terjerembab dan jatuh ini hanya dengan diberikan tali atau disuruh-suruh dari atas. Kita kalau mau menolong dia, kita harus buat tangga dan kita turun ke dasar tangga ini. Lalu kita menyapa dia, kita memeluk dia, kita membuat dia sehat, kita membuat kakinya kuat supaya kita bisa membopong dia kalau dia mau dan bersedia, karena kita cukup menarik untuk keluar bersama naik tangga itu. Karena menaiki tangga itu untuk keluar dan berada bersama-sama dengan orang-orang yang tipikal di luar sana, itu adalah sesuatu yang berat banget. Jadi kitalah yang menolong dia. Dan dalam perjalanan keluar ini juga pasti ada mandek, macet, mundur dan maju. Oleh karena itu kita yang namanya penolong itu ya harus kuat dan harus sehat. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah kita sebisa mungkin lah saling menyehatkan. Yang pertama suasana hati tentunya, dan berikutnya ya makan, tidur, bergerak dan lain-lain. Ya itu akhirnya kita juga jadi ada di dalam suasana seperti itu karena Ben, mostly karena Ben. Ada teman aku dan juga dosen aku yang maksudnya baik sih, tapi mereka bilang, Nia, kamu gak mimpi ya? Itu kan anak udah 25 tahun, non-verbal lagi. Udahlah, move on dengan karirmu. Aku gak menyalahkan orang yang pergi berkarir loh. Tapi akunya gak bisa. Gak tau kenapa aku gak bisa ninggalin dia. Terus aku teman aku bilang, ini itu perasaan bersalah atau gimana? Aku rasa sih bukan ya. Ya aku ibu aja gitu loh. Dan itu kan anak aku gitu. Dan aku sampai sekarang tidak pernah loh menurunkan harapan dan permintaan dan doa.
Karena aku tahu tugas aku kan meminta dan bekerja. Mau nanti Tuhan kabulkan atau tidak itu hak Tuhan, tapi aku punya hak untuk meminta dan bekerja terus gitu. Jadi unik. Pokoknya sampai kapanpun, usiaku 60 sekarang. Tapi sampai kapanpun dan sampai Tuhan memberikan aku kekuatan dan kita berdua sama dia, kita akan terus menjalani hidup ini gitu. Kita nggak mau biarkan ketakutan atau uncertainty atau ketidakpastian di masa mendatang itu membuat kita udah sakit dari sekarang gitu. Ya itu yang kita terus doakan dan atasi dengan merangkumnya semua dalam kasih sayang gitu. Karena memang kalau kita mengadakan suasana kasih sayang itu, kita akan lebih sehat, kita akan lebih resilient terhadap stres. Karena relationship kita itu penting banget gitu loh. Jadi keluarga kami menganut aliran functional medicine. Jadi 5 dasar dari kesehatan itu: tidur, makan minum, bergerak, resiliensi terhadap stres, dan relationship. Selebihnya ya di luar kekuatan kita. Kristi dengan teman-temannya bahkan membuat sebuah klub yang bernama Jakarta Sips Club kalau nggak salah. Mereka itu adalah siblings dari anak-anak autis dan mereka bergabung karena mereka tahu bahwa siblings-siblings di tempat lain juga butuh penguatan gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya yang terdampak akan atas kehidupan anak-anak kita ini. Oh, ada lagi. Saya ingat satu anak ya, anak sekolah minggu. Kita kan dulu, band dulu punya ministry. Jadi kita menggalang satu kelompok anak muda, kita naik bus rame-rame kira-kira tiap 3 bulan sekali pergi ke SLB Kiriakon untuk gabung dan main bersama. Jadi anak-anak kita itu melayani teman-teman spesialnya. Nah, aku bawa anak-anak yang ya ukurannya bandel-bandel lah. Anak-anakku kan bandel-bandel semua, termasuk anak-anakku yang 2 ini. Tapi begitu mereka melihat dan bertemu dengan anak-anak special needs, teman-teman band, ada satu anak yang paling ya namanya dia masih anak-anak ya, bandel. Dia datengin aku, dia bilang, "Tante, aku janji gak mau nakal lagi, aku mau belajar." Dia waktu itu ketemu dengan beberapa anak yang terus yang gak mampu ini, gak mampu itu. Terus dia kayak ngerasa, aduh aku ini mampu tapi kok aku main-main gitu dengan talentaku. Sekarang dia udah jadi polisi yang hebat. So keberadaan anak-anak ini oke, kita melakukan terapi, kita melakukan segala rupa itu emang karena kita mau tidak membiarkan mereka apa adanya kan. Tapi keberadaan mereka, being a special person, itu bisa jadi berkat buat orang lain. Itu sih yang aku mau sampaikan. Hubungan Ben dengan kakaknya juga unik banget. Pernah saya bingung kenapa sih Ben biasanya tidur nyenyak, malam itu tuh dia gelisah terus deh gitu dia ketik, "Kak Astrid." Astrid waktu itu lagi ambil S2 di Rotterdam. Gak berapa menit kemudian itu Astrid telepon nangis-nangis. Kalau gak salah waktu itu tuh ada maling, kalau gak salah ada maling datang, tapi dia terima kasih Tuhan banget dia gak kenapa-kenapa gitu, tapi senewan banget gitu. Aduh, aku tuh ya adalah orang bilang ini dan itu gitu, aku nggak apa indigo lah apa enggak, aduh deh, pokoknya mereka tuh ikatan tali batinnya sangat dekat. Sama Kak Kristi demikian juga. Astrid bilang setelah Ben ada dalam hidupnya ya tentunya banyak proses ya, dia ngerasanya dia punya tingkat kesabaran yang jadi lebih tinggi, terus dia juga jadi tulus kalau melihat orang gitu ya. Dia bilang juga dia jadi kenal Tuhan lebih dalam lagi karena hadiran si Ben. Kalau Kristi itu juga
dia malah jadi develop banyak kemampuan ya menolong orang karena dia sudah berjalan bersama dengan band gitu. Jadi anak-anak autis yang lain itu kalau ketemu Kristi itu benar-benar dianggap kakaknya. Udah benar-benar favorit mereka deh itu si Kristi itu. Dan dia juga sama teman-temannya itu tadi buat Jakarta Sips Club. Jadi bukan hanya anak-anak autis tapi saudara-saudaranya anak autis. Sampai ibu-ibu dari anak autis juga udah kenal nama dia gitu. Aku tuh kadang-kadang ngeliat kedua anak aku ini, aku terharu banget terharu. We are all became a better person. We are all became a better person. Ya itu pilihan sih, pilihan. Itu pilihan kita mau jadi jengkel, mungkin jengkel juga karena main salah-salahan, orang tua sering nyuruh-nyuruh dan lain-lain. Itu diselesaikan di Sips Club ya. Kristi dan teman-teman berusaha menjadi kartu pengaman di situ. Jadi, Kristi juga jadi bisa jadi seorang yang bisa potong rambut. Gara-gara pandemi ya, semua belajar dari YouTube bagaimana cara memotong rambut dan dengan perlahan membawa alat potong rambut itu dulu untuk berkenalan dengan band. Waduh, pokoknya semua jadi bisa dikerjain. Aku pernah terharu banget karena Kristi memikirkan aku. Dia lihat aku udah capek banget karena band gak tidur malam itu. Ya, banyak sekali isunya ya. Dan pasti teman-teman juga udah merasakan itu. Tiba-tiba Kristi bilang, "Mama, nanti malam Mama tidur ya di kamar aku, di rumah opung." Jadi rumah kami bertetangga dengan neneknya. Aku yang tidur sama bennya, Ma. Nah, yang buat aku terharu itu aku nggak minta. Jadi anak-anak itu bisa merasakannya. Aku nggak minta loh. Jadi aku selalu kalau kayak gitu aku selalu bilang terima kasih. Terima kasih juga sama Astrid yang waktu itu menemani adiknya, share juga sama adiknya, sehingga dia juga jadi merasa ada teman. Jadi kedua putri kami ini jadi bisa melihat bahwa mereka punya peran juga gitu dalam menolong orang tuanya. Aku terharu dan aku bilang sama Tiba, kita bahagia ya Bro ya. Iya nih, kita bahagia. Kita bahagia anak-anak kita itu mau menolong kita dalam tantangan yang kita hadapi itu. Jadi keberadaan anak kita ini mengeluarkan yang terbaik yang ada di dalam diri setiap orang keluarga kan, pencerahan. Dan kiranya setiap hari begitu hari itu mau habis, kita bisa seperti Tigor gini, senyumnya yang membuat kelelahan itu sirna. Ini ada di Instagram. Messi, terima kasih untuk menjadi advocate buat band dan teman-temannya dan parents seperti ini. Sampai kapan semuanya ini? Kita nggak pernah tahu. Karena memang bukan kita kan pemilik hidup ini. Kita hanya bisa menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Jadi ya sudah, kita berserah saja dan kita jalani. Kalau kita belum melihat miracle yang kita mau, then be a miracle untuk semua orang, ya kan? Dan kalau kita hari ini belum melihat apa yang kita mau, tapi kita tetap bisa hitung apa yang kita dapat, and tomorrow is another day, and I'm sure something will happen. Okay, hope is a journey, and joy is a choice. Terima kasih Messi for having us in your show. Salam.